Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Sistem Etika yang beranggotakan 1. Agustina Yuniar, 2. Aini Nurjanah, 3. Della Ayu, 4. Francisca Valda. Pengertian etika. Dalam bentuk tunggal, etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos. Dalam bentuk jamak, taeta berarti adat kebiasaan. Istilah etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etik dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, serta dapat juga diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etika adalah ilmu tentang yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika politik dan pemerintahan. Menurut Aristoteles, hubungan antara etika dan politik merupakan hubungan yang paralel. Hubungan tersebut diikat dengan kewarganegaraan yang baik dan politik yang baik secara moral setia kepada bangsa, dalam arti kemakmuran, kedamaian, dan tujuan bersama yang ingin dicapai. Etika politik dan prinsip pemerintahan berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Etika politik dan pemerintahan yang dimaksud untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif. 2. Etika pemerintahan mengamantakan supaya penyelenggaraan negara mempunyai rasa peduli yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Masalah potensi yang membuat timbulnya permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai agama dan nilai luhur budaya. 4. Etika politik dan pemerintahan diharapkan bisa menciptakan suasana yang harmonis antar pelaku dan kekuatan sosial politik untuk mencapai kemakjuran bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi dan golongan. 5. Etika politik dan pemerintahan yang mengandung nilai untuk setiap pejabat dan elit politik agar bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan jika terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. 6. Etika ini berwujudkan dalam sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap yang munafik, serta tidak berbohong kepada publik, tidak manipulatif, dan tindakan yang tidak terpuji lainnya. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika yaitu Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu saling berhubungan serta saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai sila Pancasila. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai sila ke-1. Etika yang berlandaskan pada kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai sila kedua. Etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai sila ketiga. Etika yang menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai sila keempat. Etika yang menghargai kedudukan, hak,
dan kewajiban warga negara sehingga tidak ada paksaan pendapat dan kehendak terhadap orang lain. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai sila kelima. Etika yang menuntun manusia untuk mengembangkan sikap adil kepada sesama manusia, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta kegotong royongan. Pancasila sebagai sistem etika, politik, dan nilai-nilai yang terkandung. Penerapan ideologi di bidang kehidupan bernegara adalah berbentuk politik. Pasal menjelaskan bahwa ideologi bersifat asasi atau prinsip, maka politik merupakan suatu kebijaksanaan, yaitu pelaksanaan ideologi selaras dengan keadaan, waktu, dan tempat. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Alfian menegaskan suatu ideologi perlu mengandung 3 dimensi penting agar dapat memelihara relevansinya yang kuat terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan tuntunan zaman. Adanya 3 dimensi yang saling berkaitan, saling mengisi, dan saling memperkuat akan menjadikan suatu ideologi yang kenyal dan tahan uji dari masa ke masa. Ketiga dimensi itu, dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Menerapkan etika dalam kehidupan profesi, kemasyarakatan, kenegaraan, dan memberikan evaluasi kritis terhadap penerapan etika. Menerapkan etika dalam kehidupan profesi. Profesi dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, tidak bisa dilakukan oleh sesembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. 3 prinsip dalam etika berprofesi. 1. Tanggung jawab. 2. Keadilan. 3. Otonomi. Dasar-dasar pengembangan etika profesi birokrasi. Pasal 3. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, dan negara menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pasal 4. Setiap pegawai negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Pasal 5. Setiap warga negara wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Pasal 6 ayat 1. Setiap pegawai negeri wajib menyimpan rahasia jabatan. Pasal 6 ayat 2. Pegawai negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang. Menerapkan etika dalam kehidupan kemasyarakatan. Secara kodrat, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam kehidupan senantiasa hidup bersama dalam masyarakat. Mengindahkan etika dalam bermasyarakat. 1. Mengindahkan norma atau peraturan yang ada di masyarakat. 2. Menjalin kerjasama antar anggota masyarakat untuk memajukan kemajuan masyarakat. 3. Saling menghormati dan menghargai sesama anggota masyarakat. 4. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kehidupan bersama. Menerapkan etika dalam kehidupan kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan, masing-masing warga negara memiliki hak asasi dan kewajiban asasi. Sikap positif di kehidupan negara. 1. Lebih mendahulukan kewajiban asasi daripada menuntut hak asasi. 2. Menyeimbangkan antara kewajiban asasi dengan hak asasi. 3. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 4. Lebih mencintai produk dalam negeri daripada produk dari luar negeri. Etika kehidupan berbangsa.
etika sosial dan budaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah. Etika politik dan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan rasa bertanggung jawab. Etika ekonomi dan bisnis agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis baik oleh perseorangan, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur berkeadilan. Etika penegakan hukum yang beradilan untuk menumbuhkan rasa sadar bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan kepada ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penaatan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.